Dan selamat olahraga bagi pemirsa dimanapun Anda berada. Di sini saya Yosi Satria live dari studio MNC Kebon Jeruk Jakarta. Akan memandu laga pekan kedua tentunya di Pro Futsal League di musim ini. Berikut adalah starting five dari Bintang Timur Surabaya. Ada juga ada Norberto, kemudian Reza Gunawan, dan beberapa rekan lainnya seperti beberapa dari Pangestu juga di sana, sementara Washington dan serta Ahmad Habibi. Dan berikut adalah starting five dari Kuda Laut. Ada Alexa, Megel, Wais, Abdul Salam dan juga Bayu Bagas yang akan menjadi starting five dari Kuda Laut Nusantara pada hari ini Minggu tanggal 12 Januari 2025. Dan tentunya kita akan masih melihat dan juga akan kita flashback sebenarnya dari hari Sabtu lalu, dan berikut adalah match official di mana Fitra Fauzi dan juga dibantu oleh beberapa asisten wasit lainnya. Kalau kita berkaca di hari Sabtu kemarin tanggal 11 Januari 2025 di mana hasil yang tentunya kurang memuaskan bagi Kuda Laut Nusantara karena untuk sementara mereka dikalahkan oleh Sadakata United dengan skor 0-2, sementara Bintang Timur Surabaya ditahan imbang oleh Black Steel Manokwari Papua dengan skor 2-2. Dan pertanyaan adalah, mampukah kali ini baik untuk Bintang Timur Surabaya atau Kuda Laut Nusantara yang tentunya menjadi kampiun di Liga Futsal Nusantara di musim lalu tentunya, dan berpromosi untuk tahun ini di musim Liga Futsal Profesional di musim 2024-2025. Kita masih menunggu dan juga menantikan akankah tentunya menu yang tentu disajikan oleh Kuda Laut Nusantara pada pagi hari ini akan memberikan kejutan bagi kita semua, atau bahkan Bintang Timur Surabaya akan memetik tren positifnya. Kita akan saksikan sesaat lagi. Ya, tentunya di sini saya dari Yose Satria dari studio MNC Kebon Jeruk Jakarta memandu laga di pekan kedua kali ini yang berlangsung di Gor Ken Arok Kota Malang tentunya. Nah, match pembuka hari ini adalah Bintang Timur Surabaya versus Kuda Laut tentunya. Dan masih menunggu dan juga menyaksikan bagaimana kiprah. Kalau kita tadi juga melihat beberapa starting five dari Bintang Timur Surabaya seperti kita sampaikan tadi, ada Gilvani, ada Reza Gunawan, Rio Pangestu, Washington Lewis atau Gabriel, kemudian juga ada Ahmad Habibi. Sementara kalau kita juga berkaca dari starting five Kuda Laut Nusantara, starting five 5 pertama adalah Abdul Salam, kemudian juga ada Bayu Bagaskoro, ada Marvin Alexa, kemudian ada Wais Alkarini, dan selanjutnya juga ada goalkeeper oleh Megel Nustelu. Sebagai tim promosi tentunya Kuda Laut Nusantara sebagai tim promosi, sebagai tim kampiun di Liga Futsal Nusantara di musim 2023-2024 tentu tidak ingin tinggal diam dan teringin memetik hasil yang positif. Kita masih menunggu bagaimana kiprah dari Kuda Laut Nusantara di pertandingan hari ini tanggal 12 Januari 2025. Dari layar kaca Anda di mana Kuda Laut Nusantara menggunakan jersey berwarna biru, sementara Bintang Timur Surabaya menggunakan jersey bercorak putih, jersey away. Dan berikut adalah tentunya goalkeeper dari Kuda Laut Nusantara, yakni Megel Nustelu pemirsa. Goalkeeper yang cukup berpengalaman juga tentunya sangat syarat pengalaman di Liga Futsal Profesional. Menunggu untuk kick off hari ini. Dan juga Gor Ken Arok Kota Malang, di mana merupakan markas dan juga home base dari Unggul FC Kota Malang. Kick off, kita masih menunggu kick off bagi mereka kiprah untuk kick off pada hari ini pemirsa. Dan kick off kali di Bintang Timur Surabaya versus Kuda Laut Nusantara pada hari ini Minggu 12 Januari 2025. Bergerak kali ini satu kesempatan yang coba dilakukan. Bergerak dengan cukup rapi di sana. Akan memanfaatkan keluar saja Megel Nustelu, mampu mencoba mengantisipasi. Habibi juga sedikit maju ke depan. Lakukan tembakan. Cukup cepat tadi Rio Pangestu. Bergerak untuk melakukan eksekusi. Cukup baik tadi sana. Dilakukan kali ini. Bergerak. Oh, terlepas. Lepas saja tadi. Satu kesempatan dilakukan oleh seorang Roberto Ferreira. Gilvan di sana. Terlepas tadi pemirsa. Seorang Gilvan. Megel Nustelu coba kirimkan kali ini. Bergerak. Kita lihat bagaimanakah satu upaya tadi dari Rio Pangestu untuk mencoba langsung melakukan eksekusi. Shooting langsung. Bergerak kali ini masih Bintang Timur Surabaya.
Bergerak kali ini, satu kesempatan yang coba dilakukan. Dari Bintang Timur Surabaya lakukan umpan ke belakang pada Rio Pangestu. Bergerak Rio Pangestu kembali kali ini. Satu kesempatan yang coba dilakukan. Satu eksekusi, mencoba lakukan tekanan. Bergerak, gagal manfaatkan kuda laut Nusantara kali ini. Pergerakan melalui tentunya seorang Wais Al-Karimi, namun terlambat tadi. Gagal keluar. Bola keluar tadi. Juga ada support tadi dari seorang Gilvan di sana. Kick in kali ini bagi seorang Gabriel, bergerak pada sisi kiri. Masih Bintang Timur Surabaya mirsa. Satu kesempatan yang coba dilakukan dari seorang Wais Al-Karimi mencoba membayangi pergerakan. Kesempatan kali ini satu umpan kepada Gabriel. Balik kesempatan kali ini Bintang Timur Surabaya mencoba merasak masuk. Upaya kali ini kembali kepada seorang Gabriel. Masih Gabriel mirsa. Sisi kiri kali yang dituju. Masih mencari ruang tembak. Gabriel kali ini bergerak. Mudah saja dihalau tadi pergerakan oleh lini belakang tadi. Pada goalkeeper Bintang Timur Surabaya. Upaya kali ini Gabriel. Akan coba dilakukan. Pergerakan dari Rio Pangestu Putra tadi. Bibi kali ini. Gabriel. Sekarang kali ini satu upaya dilakukan. Gagal. Lalu bergerak kali ini dari Bintang Timur Surabaya. Terus mencoba merangsek. Masuk! Oh, lepas tadi pemirsa. Satu upaya yang dilakukan dari seorang Rio Pangestu Putra. Bukan tekanan tadi di sana. Satu upaya dari coba lakukan tekanan. Untuk yang kedua kalinya. Percobaan dua kali oleh Rio Pangestu Putra. Di awal babak pertama. Sekarang kali ini bergerak Rio Pangestu Putra kepada Habibi di sana. Upaya Habibi balik pada seorang Gabriel. Pangestu Putra mencoba, beruntung masih dapat dihalau tadi oleh Bayu Bagaskoro. Kesempatan kali ini bergerak, kirimkan saja umpan. Itu bergerakan dari Rizky Sofian namun terlepas tadi. Kesempatan kali dilakukan dari Bintang Timur Surabaya. Bergerak di belakang tadi. Dan juga Firman Ardiansyah kembali kepada Gabriel tadi. Upaya lakukan tekanan oleh Bintang Timur Surabaya untuk yang ketiga kalinya. Melalui Gabriel. Dua kali oleh Rio Pangestu Putra dan juga satu kali oleh Gabriel. Untuk Megel Nustelu masih dapat mengantisipasi dan juga merelakan bola tadi. Bergerak kali ini kepada seorang Yogi Saputra. Yogi Saputra kepada seorang Muhammad Agung Padega tadi. Terlepas bola. Iya, di babak pertama kita lihat ya pergerakan dari Bintang Timur Surabaya untuk langsung memberikan pressure, langsung memberikan tekanan dengan cukup cepat. Akan mempersempit ruang gerak bagi rekan-rekan dari Kuda Laut Nusantara seperti Wais Al-Karimi dan juga rekan-rekannya untuk mencoba keluar dari zona pertahanan Kuda Laut Nusantara. Satu upaya kali dengan bergerak cepat. Pangestu bergerak, Megel Nustelu mencoba mengantisipasi dengan sedikit maju ke depan. Halau saja tadi seorang Megel Nustelu. Lagi kali ini akan diambil oleh Bintang Timur Surabaya. Di seorang Rizky Xavier di sana. Satu upaya Rizky Xavier gagal coba memanfaatkan. Megel Nustelu kali ini. Karena kali ini masih Bintang Timur Surabaya. Satu upaya dilakukan. Tidak mudah bagi Bintang Timur Surabaya untuk mencoba memberikan tekanan. Namun juga ada serangan balik kali ini. Counter attack. Pergerakan juga dari seorang Yogi Saputra. Yogi Saputra bergerak juga dengan Muhammad Zidan. Balik kepada Zidan terlepas. Maksudnya dari juga kepada seorang Yogi Saputra. Namun terlalu deras bola. Kick in bersiap kali ini Iqbal Iskandar. Ambil situasi untuk melakukan kick in. Upaya kali ini Iqbal Iskandar back pass kepada Habibi. Upaya tadi bergerakan juga dari Iqbal Iskandar. Jatuh tadi, pelanggaran dilakukan oleh seorang Muhammad Agung Padega kepada Iqbal tadi di sana.
Ya, kami juga menyapa Anda yang melakukan dan juga memberikan atensi di kolom komentar atau kolom chat di RCTI Plus. Website RCTI Plus tentunya, yakni ada Sinta Octavia dan juga Dik Kisimo. Ya, terus memberikan atensi kepada kita semua tentunya melalui Liga Futsal Profesional di layar kaca tentunya di RCTI Plus. Kembali kali ini bergerak. Satu upaya tadi. Ada satu upaya dari Agung Pandega untuk mempertahankan bola. Keeping bola. Tembakan. Oh! Satu eksekusi kaki kiri Iqbal Iskandar tadi. Dengan cukup cepat. Mampu memberikan terapi atau shock terapi kepada Megel Lustelu di awal babak pertama. Gerak kali ini upaya tadi sana dilakukan. Kick in kali ini. Upaya eksekusi dilakukan kali ini Bintang Timur Surabaya. Terlepas saja tadi. Kesempatan yang coba dilakukan. Lagi dan lagi namun terlepas saja. Balik kali ini berikan. Mega Mustelu. Tembakan kali ini bergerak dengan cukup cepat. Kalau saja oleh Firman Adriansyah. Anggaran baru dilakukan. Subhan Faidasa tadi kuning diberikan main dari Bintang Timur Surabaya dari seorang Subhan. Satu upaya kontrol bola dan sepertinya wasit melihat pergerakan Subhan tadi. Kita lihat dari timeline pemirsa. Satu upaya tadi ada sedikit dorongan sebenarnya yang dilakukan oleh Subhan. Balik kali ini, Megel Mustelu angkat jauh ke depan. Megel Mustelu bergerak dengan satu tembakan. Oh, lepas saja tadi. Terlalu deras bola. Keluar tadi bola. Balik kami menyapa beberapa rekan-rekan. Ada juga Parlin Lubis. Ada Lukman Triwahyudi. Ada Kidnap. Dan juga Fikri Azyalan Fansyah. Berikan atensi di layar kolom komentar RCTI Plus. Kembali kali ini dari Kuda Laut Nusantara. Gerakan dari Agung Pandega tadi. Satu upaya masih Agung Pandega untuk mencoba keluar atau jauh dari tekanan bayangan Aditya Muhammad Rashid. Bergerak kali ini Muhammad Rashid. Oh, beruntung Megel Lustelu masih dapat mengantisipasi satu eksekusi. Upaya tap in dari seorang Aditya Muhammad Rashid tadi. Juga Subhan tadi di sana pemirsa. Mungkin kali ini juga Aditya. Kira kepada seorang Ahmad Habibi. Masih Ahmad Habibi pemirsa. Ahmad Habibi hampir saja tadi dapat dihalau bergerakan oleh satu upaya Agung Pandega untuk langsung memblokade pergerakan dari Ahmad Habibi tadi. Gerak kali ini terlalu deras bola yang diberikan oleh seorang Ramadan Zidani tadi. Gerak kali ini merangsek masuk dari Iqbal Iskandar lewat sisi kanan. Namun masih ada blokade pertahanan atau ruang pertahanan yang cukup rapat dari seorang Muhammad Zidan. Satu upaya kali ini bergerak dengan cukup dengan kick in dari seorang Iqbal Iskandar. Satu tembakan gagal dimanfaatkan. Satu tembakan dari Firman Ardiansyah mampu diantisipasi oleh Megel Lustelu di sana. Balik kali ini juga atensi kembali kami menyapa ada juga sekalian Fikri Azyalan Fansyah, ada juga Herman Syah yang memberikan atensi di kolom komentar tentunya. Kembali kali ini corner kick dari Bintang Timur Surabaya seperti tadi melalui Aditya Muhammad Rashid tadi di sana. Bergerak Aditya Muhammad Rashid, satu tembakan maksudnya tadi diberikan kepada seorang Firman Adriansyah. Namun sepertinya juga satu umpan yang diberikan dan juga diterima oleh Firman Adriansyah. Yang cukup matang untuk melakukan tembakan ke gawang Megel Lustelu. Dia bergerak kali ini bisa. Dari Syakir Saud juga. Kick in kali ini oleh seorang Muhammad Afif Rizky.
upaya gerakan dengan cukup cepat. Merangsek masuk juga dari seorang Samuel Eko Putra. Satu tembakan dilakukan dari Samuel Eko Putra. Untuk lagi-lagi Mezel Musteli masih dapat mengantisipasi satu pergerakan. Beberapa kali tembakan yang dilakukan oleh Bintang Timur Surabaya. Demikian sejak babak awal pertama memang Kuda Laut Nusantara belum 1 atau 2 kali lakukan tembakan ke gawang yang dijaga oleh Ahmad Habibi. Ini artinya memang ruang pertahanan Kuda Laut Nusantara dibuat memang sedefensif mungkin, dan kita lihat Bintang Timur Surabaya menutup ruang gerak apapun itu untuk Kuda Laut untuk lakukan serangan balik atau tentunya satu pergerakan kali dari Bintang Timur Surabaya. Gerak dengan cukup cepat. Kita akan manfaatkan tadi keluar saja bola. Counter attack yang dilakukan oleh Kuda Laut Nusantara mampu dibendung dan juga diblokade oleh Bintang Timur Surabaya. Termasuk juga Sauki Saud kali ini. Kick in. Saud bergerak sisi kanan kali ini. Satu upaya eksekusi Samuel Eko. Gagal coba memanfaatkan. Bergerak dengan cukup dinamis dari sisi kanan. Namun Samuel Eko Putra lagi belum dapat memanfaatkan ruang gerak yang cukup sempit. Kita lihat satu upaya Samuel Eko Putra mampu dihalau dan juga diganggu pergerakannya oleh Ade Hendrawan di sana. Megal Mustelu. Satu upaya Megal Mustelu gagal memanfaatkan. Kembali menyapa selain ada Herman Syah dan juga Tommy Kurniawan, Ahmad Rizky Humaydi, Baby Hikam, Hawaid, Firman Syah, Tommy Kurniawan dan juga tentunya Baby untuk berikan atensi di layar kaca dan melalui RCTI Plus tentunya. Kali ini bergerak, Sauki Saud. Satu upaya, buang saja tadi. Memang ruang gerak yang langsung sangat cukup sempit, di mana Sauki Saud dijaga oleh 2 pemain sekaligus tadi dan juga bergerak cukup kurang luas tadi. Pergerakan kali ini Afif Rizky. Masih Afif Rizky mencoba lakukan build up dari lini belakang kali ini. Afif Rizky mencoba melewati dan juga Adrian Syah di sana. Bergerak dengan cukup dinamis kembali kepada Habibi, Ahmad Habibi. Satu upaya bergerak sisi kiri kali ini. Satu upaya bergerakan dari Samuel Eko Putra kali ini. Samuel Eko. Satu juga kembali dari Adrian Syah dan juga Samuel Eko, dan kali ini kembali kepada seorang Adrian Syah. Dibayangi juga bergerakan Adrian Syah. Tentunya tadi ada juga Muhammad Rifai sana tadi. Satu upaya, terlepas tadi. Pergerakan dari Samuel Eko Putra juga. Sauki Saud kali ini mencoba membayangi. Lepas tadi, satu upaya yang dilakukan. Ya, juga dari Coach Diego Rios. Kayo sudah di pinggir lapangan tadi juga memberikan atensi. Balik kali ini. Boy juga beraksi kali untuk yang sekian kalinya dari seorang Adrian Syah. Runtuh Boy. Masih Runtuh Boy Unilsa. Bergerak. Satu upaya yang dilakukan kali ini, pergerakan eksekusi Afif Rizky mencoba counter attack. Afif Rizky mencoba keeping ball untuk mencoba memberikan satu upaya umpan pada rekannya meskipun dijaga oleh 2 pemain sekaligus, termasuk ada seorang Samuel Eko Putra di sana. Ya, bergerak kali ini juga ada penggawa seperti Rio Pangestu Putra dan juga Runtuh Boy yang menjadi kreator serangan bagi Bintang Timur Surabaya. Keluar saja tadi. Satu upaya yang dilakukan kali ini. Itu adalah Coach Andri Irawan. Kick in kali ini bagi Bintang Timur Surabaya. Samuel Eko Putra tadi juga bergerak, ini juga seorang Washington Gabriel. Lagi manfaatkan. Tembakan dilakukan. Dia akan manfaatkan kali ini kembali dari seorang Megal Musteli. Kawasan jadi Ahmad Habibi. Kembali kali ini bagi seorang pemain dari Bintang Timur Surabaya, Samuel Eko dan juga Gabriel. Kembali berikan kepada sisi belakang. Untuk Runtuh Boy tadi juga bergerak. Kali ini juga pada Reza Gunawan pemirsa.
Satu upaya Gabriel mencoba merangsak masuk meskipun ada halangan tadi dari sepertinya tadi dari seorang Muhammad Rifai tadi menghalau pergerakan Gabriel untuk langsung menusuk langsung lewat sisi kanan tadi. Kick in kali ini oleh seorang Pangestu Putra. Oh! Tembakan mampu dihalau tadi oleh Miguel Lustelu. Beberapa penonton yang langsung dari kota Malang yang juga membadati mulai bertahap untuk membadati Gor Ken Arok pada hari Minggu ini. Satu upaya tadi dilakukan kepada seorang, maksudnya kepada Bayu Bagaskoro, namun bola terlalu deras tadi. Gabriel tadi ala dan buang saja tadi. Satu upaya kali ini bergerak Gabriel lakukan bergerak untuk mencoba keluar dari zona tekanan dan juga pertahanan dari bintang tim Surabaya. Satu upaya kali ini keluar bola. Kick in bagi Kuda Laut Nusantara kali ini melalui seorang Ramadan Zidani. Ramadan Zidani kali ini bisa. Ramadan Zidani tadi maksudnya tadi kepada seorang Bayu Bagaskoro. Bayu Bagaskoro mencoba memberikan tekanan lewat sisi kiri namun gagal. Gabriel kali ini bergerak dengan cukup cepat. Satu upaya kali ini. Lambat kembali. Ini seorang Gabriel mencoba melakukan tekanan. Oh, terlambat. Miguel Lustelu masih dapat menutup ruang gerak di belakang. Kali ini counter attack dari Kuda Laut Nusantara. Terlepas tadi. Ahmad Habibi. Kali ini melalui seorang Rio Pangestu Putra. Gabriel, Rio Pangestu. Satu upaya kali ini terlambat. Satu upaya eksekusi dari sisi kanan. Ada seorang Gilvan. Melambung masih dihalau tadi oleh lini belakang dari Kuda Laut Nusantara. Ya, praktis belum ada satu tembakan yang mencoba mengarah kepada Ahmad Habibi meskipun ada beberapa kali counter attack dari Kuda Laut Nusantara. Namun kita lihat memang tingkat ofensif serangan yang cukup cepat dan juga memaksa dari bintang tim Surabaya, memaksa Kuda Laut Nusantara untuk sedikit bermain lebih defensif dan sulit untuk keluar dari zona tekanan dan juga sulit keluar untuk dari zona pertahanan dari Kuda Laut Nusantara. Balik kali ini satu upaya Gabriel gagal memanfaatkan untuk yang kesekian kalinya untuk mencari ruang tembak untuk membuka pertahanan dari Kuda Laut Nusantara. Terakhir juga ada halauan dari Bayu Bagaskoro. Kembali kali ini dari Kuda Laut Nusantara. Satu upaya juga tadi baru saja oleh Agung Pandega di sana. Dan kembali kali ini seorang Yogi Saputra mencoba berhadapan head to head dengan Reza Gunawan. Satu upaya back pass kali ini kembali kepada Miguel Lustelu. Ya, sudah terlewat 10 menit lebih pemirsa. Ini sudah babak pertama sudah terlewat lebih dari setengah babak. Kita lihat bagaimana bintang tim Surabaya masih untuk mencoba memecah ruang pertahanan dari lini belakang Kuda Laut Nusantara seperti pergerakan ada juga Bayu Bagaskoro dan juga Wais Al-Karimi tadi. Gerak kali ini. Satu upaya lakukan dari seorang Ramadan Zidani di sana. Upaya kali ini bergerak dengan cukup cepat. Dia akan memanfaatkan. Bergerak cukup dinamis. Satu upaya kali ini bagi seorang Iqbal Iskandar. Bali terlepas kembali pemirsa.
Bali Bintang Timur Surabaya untuk yang sekian kalinya mencoba dihalangi juga dia oleh Ramadan Zidane. Gak termanfaatkan tadi. Balikan kick in dari Bintang Timur Surabaya. Lakukan tembakan untuk yang kedua kalinya Firman Adrian Syah untuk memanfaatkan umpan. Upaya dari set piece atau eksekusi dari kick in, namun lagi-lagi belum dapat maksimalkan dari seorang Firman Adrian Syah tadi. Tembakan dilakukan lagi dan lagi Iqbal Iskandar. Percobaan untuk yang kurang lebih ke 6 hingga 7 kalinya bagi Bintang Timur Surabaya. Masih belum dapat melakukan finishing touch atau sentuhan akhir yang cukup baik di depan mulut gawang Megel Mustelu. Yang kali tadi dilakukan, menjatuhkan Firman Adrian Syah tadi. Lihat bagaimanakah bagi seorang Yogi Saputra tadi menjatuhkan seorang Firman Adrian Syah. Kick in kali ini bagi Kuda Laut Nusantara tadi melalui seorang Agung Pandega. Kembali Megel Mustelu. Megel Mustelu tadi. Satu upaya yang dilakukan. Kami menyapa beberapa rekan yang juga memberikan atensi di layar kaca RCTI Plus. Ada Ahmad Rizky Humaydi, Baby Hikam, Hafaid, Tommy Kurniawan, Firman Syah, Fauzi Yusuf, Suhardi Yusuf, Raisya Ulima, dan juga Wahyu Pratama. Terima kasih atas atensi Anda melalui dalam RCTI Plus tentunya. Balik kali ini lagi ke buku Kuda Laut Nusantara bergerak dengan Agung Pandega. Upaya Agung Pandega untuk melewati kawalan tadi dari seorang Subhan Faidasa. Agung Pandega, Subhan. Lepas tadi bola. Kick in kali ini bagi Kuda Laut Nusantara. Upaya bergerak kali ini dengan cukup dinamis Iqbal Iskandar yang lepas saja kepada seorang Ahmad Habibi. Ahmad Habibi kali kepada seorang Iqbal Iskandar. Bergerak dengan cukup rapi. Gerak, dia akan coba memanfaatkan. Megel Mustelu. Kick kali bagi pemain Bintang Timur Surabaya. Upaya gerak Megel Mustelu langsung tangkap saja sebelum akhirnya tadi pergerakan Subhan Faidasa mencoba mengganggu depan mulut gawang dari Megel Mustelu. Kalau saja tadi oleh Ahmad Habibi. Iya, dari menit awal babak pertama hingga kurang lebih pertandingan hampir 15 menit lebih berjalan. Di mana beberapa kali memang kurang lebih dari 7 hingga 8 kali pemain dari Bintang Timur Surabaya untuk melakukan tembakan ke gawang Megel Mustelu. Namun kurang lebih belum ada satupun serangan balik yang coba dilakukan ataupun satu tembakan yang dilakukan oleh dari pemain Kuda Laut Nusantara kepada goalkeeper dari Ahmad Habibi. Satu gerakan tadi dilakukan. Ya, Kuda Laut Nusantara dipaksa untuk bergerak cukup defensif oleh Bintang Timur Surabaya. Ini artinya BTS atau Bintang Timur Surabaya beberapa kali meningkatkan gerakan serangan yang ofensif dan tentunya menutup ruang gerak kedua Kuda Laut Nusantara untuk melakukan counter attack. Mungkin kali ini bagi seorang Iqbal Iskandar. Upaya bergerak. Kembali bagi seorang Firman Adrian Syah. Kalau saja tadi dia akan memanfaatkan dari Aditya Muhammad Rashid. Megel Mustelu kali ini. Kalau saja tadi bergerak dengan cukup cepat, bergerak dari Iqbal Iskandar. Satu upaya tembakan dari Iqbal Iskandar dengan kaki kanannya mampu dihalau dengan cukup cepat. Refleks yang cepat tepat tadi oleh Megel Mustelu.
Kita lihat satu upaya Iqbal Iskandar tadi dari tayan ulang pemirsa. Di mana Miguel Lustelu masih dapat dengan cukup cepat tepat gerakan refleks yang dinamis tadi untuk menghalau, memblokade dari Iqbal Iskandar. Ya, memang momen yang cukup penting memang seorang goalkeeper memang diharuskan memiliki kecepatan dan juga kecepatan ya. Gerakan refleks yang cukup cepat untuk menghalau beberapa upaya pemain lawan untuk menciptakan satu kesempatan. Miguel Lustelu menggeras bola. Bibi dan melalui seorang Aditya Muhammad Rashid bergerak dengan cukup dinamis pada Adrian Syah untuk Boy. Gerak dari sisi kanan tadi ada juga seorang Muhammad Rashid dan kepada Iqbal seorang Syauqi Saud. Syauqi Saud bergerak juga kepada Aditya Muhammad Rashid. Kalau saja kali ini Kuda Laut Nusantara serangan baik dilakukan. Membuat bagi seorang Muhammad Zidan terjatuh tadi. Lihat bagaimana Zidan untuk mencoba merangsek masuk namun ada upaya runtuh Boy dan juga Muhammad Rashid untuk menutup ruang gerak bagi seorang Muhammad Zidan di titik tengah lapangan tadi. Ya, runtuh Boy kartu kuning. Runtuh Boy di sana. Ini sikapnya dari Kuda Laut Nusantara. Tentunya juga tadi ada Alexa juga di sana pemirsa. Bergerak Kuda Laut Nusantara kali ini. Satu upaya juga dari Marvin Alexa. Kuda Laut Nusantara kali ini coba merangsek masuk, berbahaya. Lepas tadi Bintang Timur Surabaya. Yang akan manfaatkan tadi. Maksud juga ada Shanto tadi. Ya, memasuki sudah kurang lebih 15 menit berjalan. Namun tentunya skor masih 0-0 atau kacamata ini artinya tentu memang baik di Kuda Laut Nusantara dan juga Bintang Timur Surabaya terus melakukan jual beli serangan meskipun serangan ofensif lebih dilakukan oleh Bintang Timur Surabaya mencoba menerobos masuk namun memang pertahanan dan juga blokade pertahanan, blokade defensif area oleh Kuda Laut Nusantara dengan cukup baik. Sehingga menyulitkan bagi Bintang Timur Surabaya untuk mencoba merangsek masuk ke dan juga menjebol gawang yang dijaga oleh Miguel Lustelu. Bergerak kali cukup dinamis. Ada Kuda Laut Nusantara satu tembakan dilakukan. Untuk yang pertama kalinya Marvin Alexa mencoba lakukan tekanan tadi. Syauqi Saud kali ini dari Bintang Timur Surabaya. Syauqi Saud bergerak. Bahkan juga dilakukan tadi. Serangan balik counter attack dilakukan oleh seorang Muhammad Zidan. Masih Muhammad Zidan. Untuk yang kedua kalinya Kuda Laut Nusantara mencoba merangsek masuk melalui dan juga menuju gawang Ahmad Dawibi. Satu upaya pelanggaran tadi dilakukan, satu pelanggaran dari seorang Muhammad Afif Rizky kepada seorang Rio Panesti di sana. Kita lihat pemirsa bagaimanakah satu upaya tadi bagi seorang Afif Rizky mencoba mengganggu pergerakan dari seorang Rio Panesti Putra dan ketatan akhirnya pemirsa yang dilakukan oleh Bintang Timur Surabaya yakni melalui coach Diego Rios Gayoso. Sepertinya ingin mengubah game plan dan juga memberikan game plan di kurang dari 5 menit di babak pertama ini.
Ya, kita bersiap untuk melanjutkan laga di babak pertama di sisa waktu kurang dari 5 menit ini. Kita lihat bagaimana tadi kita juga melihat sebagai coach Diego Gayoso sepertinya juga memberikan arahan bagi anak asuhnya untuk cukup efektif di kurang dari 5 menit di akhir atau di sisa waktu babak pertama. Kali ini bersiap bagi seorang Shaggy Saud juga untuk melakukan melanjutkan laga di babak pertama. Shaggy Saud gerakan di Shaggy Saud pada seorang Runtuh Boy kali ini. Masih Runtuh Boy bergerak dari setengah. Shaggy Saud mencoba dihalau saja, tadi ada pergerakan dari Agung Pandega untuk menutup ruang gerak, termasuk juga tadi ada Yogi Saputra. Satu upaya kali ini dengan cukup cepat untuk merangsek masuk ke sisi kiri. Tembakan dilakukan Miguel Lustelu masih dapat menghalau kali ini. Pergerakan counter attack bagi Kuda Laut Nusantara. Maksudnya tadi dari Yogi Saputra memberikan umpan, namun terlalu deras umpan yang diberikan oleh Yogi Saputra di sana. Runtuh Boy kali ini. Satu upaya Runtuh Boy dan juga dihalau oleh Yogi Saputra. Masih Runtuh Boy bergerak pada sisi kiri. Dan juga Shaggy Saud kali ini. Satu upaya dari Runtuh Boy dan juga satu upaya. Oh, lepas tadi bisa Samuel Eko Putra mencoba memanfaatkan umpan dari Runtuh Boy tadi. Kita kick in bagi Bintang Timur Surabaya. Gerak cepat kali ini. Juga Gabriel yang akan memanfaatkan melalui pergerakan dari Gilvan di sana. Kita lihat di sisa waktu lebih kurang dari 3,5 menit ini, mampukah baik Kuda Laut Nusantara maupun Bintang Timur Surabaya untuk memberikan satu gol di ujung babak pertama. Dan masih menunggu biasa bagaimana Kuda Laut Nusantara untuk masih membuat blokade pertahanan dengan cukup cepat dan tepat tadi. Termasuk juga melalui baru saja oleh Agung Pandega di sana. Ini satu upaya tadi baru saja oleh seorang Rio Pangestu Putra. Balik kepada seorang Gabriel. Pergerakan dinamis, satu tembakan dilakukan. Gagal dimanfaatkan lewat sisi kiri tadi. Satu upaya dari Gabriel juga di sana. Bukan kali ini. Gerak, gagal lagi memanfaatkan. Kick in kali ini bagi Bintang Timur Surabaya. Gerak, kembali bergerak cepat dengan seorang Gabriel. Satu upaya tadi. Pas saja kali ini. Kembali kepada seorang Gabriel di sana. Masih Gabriel. Mereka saja umpan. Bintang Timur Surabaya terus memberikan tekanan, memberikan pressure. Bergerak cepat, satu tembakan, satu upaya, lepas tadi pemirsa. Satu tembakan dari Bintang Timur Surabaya membuka kiraan gol pertama bagi Bintang Timur Surabaya. Bergerak dengan cukup cepat dan dinamis. Kita lihat pemirsa, ketika tadi satu upaya juga dari Gilvan dan juga tentunya Gilvan dan juga seorang Gabriel mampu memanfaatkan ruang sempit. Gerakan cukup cepat. Kita lihat pemirsa. Berawal dari pergerakan sisi kanan yakni dari seorang Rio Pangestu Putra, mencoba dimanfaatkan juga dengan cepat oleh Runtuh Boy, namun seorang Gilvan juga mampu memanfaatkan finishing touch yang cukup baik. Kita lihat pergerakan tadi juga ada satu upaya dari Reza Gunawan dan akhirnya mampu dilakukan finishing touch dengan cukup baik oleh seorang Gilvan di sana dengan kaki kanannya. Kita lihat satu gol, satu upaya keunggulan gol pertama di penghujung babak pertama yang tidak mampu dihalau dan juga diprediksi atau dimanfaatkan dan juga dijaga oleh Miguel Lustelu.
ada satu tentunya satu upaya gol tadi yang cukup sukses dilakukan oleh seorang Roberto Ferreira. Nito Gilvan buat keunggulan sementara bagi Bintang Timur Surabaya di babak pertama di penghujung babak pertama tentunya. Alexa kali ini bisa bergerak tadi oleh Gilvan di sana. Memanfaatkan lagi dan lagi tadi. Kick-in kali ini bagi Marvin Alexa tadi. Sisa kurang dari 2 menit lagi di babak pertama. Megan Lustelu, Marvin Alexa kali ini. Si Marvin Alexa bergerak pada sisi kiri. Satu upaya dari Afif. Maksudnya Afif Rizky. Serangan balik kali ini Gilvan juga mencoba memberikan. Mudah saja dihalau oleh Afif Rizky. Masih Afif Rizky. Counter attack, serangan balik dilakukan. Halo tadi oleh Gilvan. Kuda Laut Nusantara bergerak melalui pergerakan yang cukup dinamis oleh Muhammad Zidan. Namun sayang sekali tadi satu upaya Zidane masih dapat diredam dan juga diantisipasi oleh gerakan dari pemain Rizky Xavier yang langsung memperkecil ruang gerak Muhammad Zidane untuk melakukan eksekusi dengan tendangan kaki kirinya. Oke, kali ini memanfaatkan di sana. Kembali kali ini bagi seorang Ahmad Habibi. Bintang Timur Surabaya. Gabriel akan memanfaatkan. Untuk upaya kali Ahmad Habibi mencoba juga melakukan play kembali sedikit maju ke depan. Gerak kali ini dari Bintang Timur Surabaya melalui Samuel Eko Putra. Upaya kali ini gagal dimanfaatkan. Kick-in kali ini dilakukan. Yang maju cepat. Untuk upaya kali ini bagi di belakang bagi Bintang Timur Surabaya. Akan memanfaatkan kali ini mencoba masuk. Mudah saja bagi Megan Lustelu untuk menghadang dan juga menangkap Iqbal Iskandar tadi. Satu upaya. Apa yang terjadi dengan timing yang cukup baik oleh Afif Rizky di sana pemirsa. Tidak mampu dihalau oleh Ahmad Habibi di sana. Kita lihat pemirsa dengan cukup senang dan bagiannya bagi seorang Afif Rizky dari Kuda Laut Nusantara mampu menyamakan kedudukan di penghujung laga babak pertama tadi. Kita lihat satu upaya sedikit gerakan tap in dilakukan oleh Afif Rizky di sana pemirsa. Cukup baik dan menambah seru dan juga penghujung babak pertama. Menambah seru tentunya persaingan laga balik kali ini. Satu semakin mepet tentunya. Ya, Afif Rizky. Gerak kali ini akan dilakukan Megan Lustelu. Mudah saja Megan Lustelu tadi. Pada kali ini kembali seorang Ahmad Habibi. Kurang, kita tinggal menunggu waktu. Lepas tadi. Kurang dari 5 detik lagi. Pertandingan akan segera berakhir pemirsa. Kick-in kali bagi Bintang Timur Surabaya. Dan pemirsa dengan demikian berakhir sudah di babak pertama antara Bintang Timur Surabaya versus Kuda Laut Nusantara di match membuka hari ini Minggu 12 Januari 2025 di Gor Ken Arok Kota Malang. Juga merupakan home base dari Unggul FC di mana skor 1-1.
Di mana terakhir juga di menit akhir seorang Afif Rizky dari Kudeluk Nusantara mampu memberikan tap in dan juga menciptakan gol di penghujung laga. Dan pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda komersial break berikut ini.
Ya, terima kasih Anda masih bersama kami dalam lanjutan Pro Futsal League di musim 2024-2025 dan di match pertama babak kedua antara Bintang Timur Surabaya versus Kuda Laut Nusantara. Di mana di babak pertama tadi di mana tentunya BTS melalui gol dari seorang Gilvan dan dibalas oleh gol dari Kuda Laut Nusantara melalui seorang Muhammad Afif Rizky. Kick off kali ini babak kedua antara BTS versus Kuda Laut Nusantara. Kira kali ini bisa tidak cukup cepat dan tepat tadi. Kali ini satu upaya gagal manfaatkan tadi. Geraknya cukup dinamis namun terlepas lagi dan lagi tadi. Baiklah kali ini dari layar kaca Anda di mana Bintang Timur Surabaya menggunakan jersey berwarna putih dari sisi kanan, sementara Kuda Laut Nusantara berada di sisi kiri menggunakan jersey berwarna biru. Megan Nustelu tadi. Ya, kembali kami menyapa beberapa rekan yang ada di layar SCT Plus. Ada Rafa Naufal, Rasya Gibran, Pasya Shihab. Kemudian juga ada Tian Kriwi 15. Kemudian ada Agung Setia, Ahmad, Farizal Reza, Futsal Lovers 83, Agung Setiabudi dan juga Madal Islam. Memberikan atensi di layar kaca SCT Plus dan juga memberikan semangat bagi kemajuan dunia futsal tanah air. Kembali kali ini Megan Nustelu. Bergerak kali ini dari pemain Kuda Laut Nusantara. Satu upaya pergerakan juga tadi berikan saja tadi kepada seorang Rahmat Widianto tadi di sana. Satu upaya kali ini bagi seorang Gilvan dan juga Gabriel tadi. Juga Samuel Eko tadi bergerak. Gabriel tadi maksudnya memanfaatkan satu upaya dari Marvin Alexa tadi pemirsa. Bikin kali ini bagi Laut Nusantara. Bergerak kali ini Gabriel. Satu upaya bergerak cepat bagi seorang Reza Gunawan tadi. Masih Reza Gunawan mencoba melewati dua main sekaligus. Satu upaya tadi bergerak Gabriel mencoba serangan balik kali ini counter attack dari Kuda Laut Nusantara. Satu upaya, tembakan yang dilakukan dengan cukup cepat namun terlalu tinggi. Satu eksekusi, satu upaya. Gerakan dari seorang Muhammad Afif Rizky di sana. Dilakukan kali ini. Lanjutkan upaya kali ini bagi Bintang Timur Surabaya melalui Reza Gunawan tadi. Gerakan kali ini dari sisi kanan. Pas saja sedikit kepada di belakang. Ada juga Rio Pangestu Putra. Dan juga Kifani tadi. Itu memanfaatkan. Pas tadi pemirsa. Upaya tadi dilakukan. Kolektif dan bocor lagi Bintang Timur Surabaya. Bergerak kali ini serangan cepat dilakukan oleh counter attack dari Kuda Laut Nusantara. Baik pas saja kepada goalkeeper Ahmad Habibi. Bergerak kali ini kepada seorang Rio Pangestu Putra. Rio Pangestu Putra bergerak juga kepada seorang Reza Gunawan. Akan memanfaatkan Reza Gunawan di sana. Balik kick lagi dikeluarkan ada corner kick dari Bintang Timur Surabaya tadi. Gabriel kepada Ahmad Habibi. Fani tadi juga Gabriel. Bergerak juga bagi seorang Rio Pangestu Putra. Upaya kali ini digerakkan dan cukup cepat. Sayang sekali. Satu upaya finishing touch. Umpan antara Afif Rizky tadi ya. Ini sebenarnya pergerakan umpan yang diberikan Afif Rizky kepada sisi kiri tadi. Kita lihat pemirsa. Satu upaya lini belakang yang kosong sebenarnya mampu dimanfaatkan oleh Afif Rizky. Namun sedikit terlambat tadi. Antara Afif Rizky dan juga tentunya Abdul Salam tadi di sana. Di depan mulut gawang dari Ahmad Habibi. Terlambat dan terlepas tadi pemirsa.
Udah siap kick in kali ini bagi Kuda Laut Nusantara melalui seorang Muhammad Agung Padega. Gerak dengan cukup cepat, berikan saja kepada umpan kepada Ramadan Zidani tadi. Satu upaya, pas saja pada lini belakang, bergerakkan dari Ade Hendrawan di sana tadi. Kick in kali ini bagi Bintang Timur Surabaya melalui Iqbal Iskandar. Gerak cukup cepat. Alexander Siri dan juga tentunya bagi seorang Firman Adriansyah. Satu upaya bagi Bintang Timur Surabaya, lakukan eksekusi dengan tendangan kaki kiri. Rizky Xavier maksudnya tadi. Mampu dibaca dan dihalau tadi oleh Megel Nustelu. Kita lihat satu upaya dari sisi kiri, pergerakan dari Rizky Xavier. Mampu ditepis dan juga halau tadi oleh Megel Nustelu. Balik keluar tadi. Iya, praktis di semenjak awal kick-off babak kedua. Serangan dari Bintang Timur Surabaya, gerakan ofensif sedikit menurun dibandingkan awal babak pertama tadi. Kick in kali ini bagi Bintang Timur Surabaya melalui Iqbal Iskandar. Iqbal Iskandar kepada Firman Ardiansyah. Firman Ardiansyah pemirsa. Pas saja kepada Ahmad Habibi. Tidak cukup dinamis kali ini. Memanfaatkan halau saja tadi. Satu upaya yang digagalkan. Satu upaya dari seorang Rizky Xavier lewat sisi kanan tadi. Kick in kali ini bagi seorang Iqbal Iskandar tadi. Seorang dinamis akan manfaatkan Bintang Timur Surabaya. Mari kick in dilakukan bagi Kuda Laut Nusantara. Bergerak kali ini Bintang Timur Surabaya. Pas saja pada di belakang. Dan ke depan kali ini. Satu upaya Iqbal gagal manfaatkan. Kembali lakukan kali ini bagi seorang Firman Ardiansyah. Lihat bagaimanakah kreator serangan Firman Ardiansyah untuk mencoba melakukan backup. Oh! Satu upaya dari sisi kanan. Lagi-lagi seorang Firman Ardiansyah namun masih belum optimal. Ada satu pemain dari Kuda Laut Nusantara yang tergeletak sana pemirsa. Ya, kalau kita sedikit flashback sebenarnya bagi babak pertama tadi, di awal babak pertama hingga penghujung babak pertama selesai, memang tadi beberapa kali serangan ofensif kurang lebih dari Bintang Timur Surabaya. Ada kurang lebih 5, 7 hingga 8 kali serangan yang dilakukan oleh Bintang Timur Surabaya. Dan berbuahkan satu hasil di menuju 3 menit akhir babak pertama, yakni pergerakan dari seorang Gilvan yang berhasil menjebol gawang Megel Nustelu. Dan di penghujung laga kurang dari 1 menit serangan balik Kuda Laut Nusantara mampu memanfaatkan ruang gerak yang kosong dan mampu dimaksimalkan oleh Afif Rizky menciptakan gol dan membuat Ahmad Habibi tidak dapat merelakan atau tidak dapat mengelak dan juga menepis serangan dari Afif Rizky di babak pertama, sehingga menciptakan baik Bintang Timur Surabaya maupun Kuda Laut Nusantara berhasil imbang di akhir babak pertama. Dan di awal babak kedua tadi juga kita lihat beberapa keserangan ofensif yang dilakukan oleh Bintang Timur Surabaya, tidak seofensif, tidak semasif awal babak pertama. Dan sepertinya memang belum terlalu panas baik Kuda Laut Nusantara maupun Bintang Timur Surabaya. Tadi ada satu pemain dari Kuda Laut Nusantara yakni nomor punggung 10, yakni seorang Marvin Alexa yang sepertinya terjatuh karena tadi ada mencoba menghalau pergerakan dari Iqbal Iskandar tadi. Kita harapkan Marvin Alexa tidak mengalami cedera dan segera dapat kembali pulih serangan tadi. Ya, kembali kami menyapa beberapa rekan-rekan yang ada di layar kaca RCTI Plus. Ada Madanil Islam, kemudian ada Catur, Muhammad Ferdi Arifin, ada Imelda Putri, ada Irsyad Cicat, ada juga Saifullah Afif yang terus memberikan atensi di layar kaca RCTI Plus.
Ya, sepertinya dia sudah tandu disiapkan dan kita harapkan bagi seorang Marvin Alexa tidak mengalami cedera yang berarti dan dapat segera kembali pulih Mirsa. Dia harus ditandu keluar bagi seorang Marvin Alexa Wusiri di sana. Malaysia melanjutkan laga di babak kedua. Kick in kali ini bagi baru saja tadi oleh seorang Yogi Saputra tadi. Dilakukan sisi kanan kali ini. Bergerak dengan cukup dinamis. Satu upaya gagal dimanfaatkan tadi dari kuda laut Nusantara melalui Bayu Bagaskoro. Tembakan di depan milik gawang. Satu upaya tadi dari seorang Subhan Faidasa. Megel Mustelu masih dapat melakukan minimalisir serangan tadi. Memanfaatkan umpan dari Runtuh Boy. Namun sayang sekali tadi satu assist atau umpan dari Runtuh Boy belum mampu dimanfaatkan oleh Subhan Faidasa dengan cukup baik. Karena memang tadi ada gerakan mitigasi dengan sedikit maju ke depan untuk meredam satu serangan Subhan. Yakni dengan Megel Mustelu sedikit maju ke depan dan menutup ruang gerak tembak dari seorang Subhan Faidasa yang menerima umpan dari Runtuh Boy. Malamnya pada Fauzan Satrio ada An Waki dan juga Agung Setia 2002 yang memberikan atensi dan juga semangat bagi bintang tim Surabaya maupun juga kuda laut Nusantara. Bergerak kali ini masih kuda laut Nusantara. Upaya tadi baru saja dari seorang Yogi Saputra. Bergerak kali dengan cepat-cepat. Kuda laut Nusantara serangan balik dari Afif Rizky tadi. Bergerak. Serangan yang sangat cantik dari kuda laut Nusantara. Counter attack yang cukup optimal mampu dimanfaatkan oleh seorang Bayu Bagaskoro dengan cukup cepat, tepat. Bergerak dengan dinamis, memanfaatkan ruang yang kosong dan juga kalau saja dari Muhammad Ahmad Habibi tidak dapat menghalau pergerakan. Kita lihat pemirsa, berawal dari pergerakan Afif Rizky dan juga umpan assist yang diberikan oleh Yogi Saputra mampu dimanfaatkan dengan cukup cepat dan tepat oleh sisi kiri. Ada juga Bayu Bagaskoro di sana tadi. Kita lihat dan sangat-sangat dinamis, sangat-sangat optimal untuk melakukan serangan counter attack dari kuda laut Nusantara. Tembakan tadi yang dimanfaatkan untuk cukup kaget tadi untuk Laut Nusantara tadi pemirsa. Kali ini skor 2-1 bagi keunggulan sementara kuda Laut Nusantara di awal babak kedua. Ya, penonton dan juga yang memberikan dukungan dan juga atensi langsung datang ke Gor Ken Arok Kota Malang. Upaya kali ini dari bintang timur Surabaya. Syaki Saud gagal manfaatkan. Coba lakukan tadi. Counter attack kali ini memanfaatkan serangan balik dari kuda Laut Nusantara. Muhammad Zidan tadi. Lalu gerak dengan cukup dinamis. Runtuh Boy, masih Runtuh Boy. Melewati dua pemain sekaligus. Dihalau dan juga direbut tadi maksudnya tadi oleh seorang Afif Rizky di sana. Ini tadi diberikan pada Afif Rizky. Jadi sebenarnya kita akan protes tadi seorang Afif Rizky tadi di sana pemirsa. Kita lihat dari tayangan ulang tadi bagaimana Runtuh Boy mencoba melewati dua pemain sekaligus, termasuk tadi ada Afif Rizky yang juga mencoba merebut bola dari seorang Runtuh Boy ketika lakukan belta dan juga serangan lewat sisi kanan dari bintang timur Surabaya tadi.
Kita harapkan satu pemain dari Kuda Laut Nusantara yang tadi keluar, kita harapkan dapat segera kembali pulih dan tidak mengalami cedera yang berarti. Kembali bersiap untuk melanjutkan jalannya laga. Laganya Ikatan Pemain kali ini kembali bersiap untuk melanjutkan jalannya laga. Kick in dari bintang tim Surabaya untuk Boy. Bergerak untuk Boy kepada Syauqi Saud. Masih Syauqi Saud pemirsa. Satu upaya Syauqi Saud berikan umpan tarik kepada sisi kanan untuk Boy. Lewat saja tadi. Corner kick kali ini untuk Boy. Dinamis kali. Oh, satu upaya dari seorang pemain dari bintang timur Surabaya, yakni seorang Subhan Faidasa, untuk mencoba bermanuver sebelum akhir lakukan tembakan dengan kaki kiri dari seorang Subhan Faidasa. Balik kali ini corner kick bagi bintang timur Surabaya. Untuk Boy tadi yang dituju. Jadi ada sepertinya wasit melihat ada satu pergerakan di area dekat corner kick, sehingga harus diulang kali ini. Corner kick dari Runtu Boy, bintang timur Surabaya. Memanfaatkan tadi kembali kepada Ahmad Habibi. Gerak kali ini bintang timur Surabaya. Tembakan dilakukan. Cukup cepat dan tepat tadi, namun Megel Mustelu masih dapat bergerak refleks dengan cukup baik. Juga cukup melakukan kesan tadi. Syauqi Saud. Bintang timur Surabaya tertinggal 1-2, namun terus memberikan pressure, memberikan ofensif. Syauqi Saud kali ini juga menjadi motor penggerak. Upaya kali ini Syauqi dan juga Megel Mustelu langsung menangkap saja bola ketika bola ingin diberikan kepada seorang Subhan Faidasa. Kembali kali ini Syauqi Saud. Masih Syauqi Saud mencoba melewati dua sekaligus, termasuk juga kawalan tadi pergerakan dari seorang Muhammad Zidan tadi. Kembali Syauqi Saud coba melewati pergerakan dari Muhammad Zidan. Muhammad Zidan kali ini masih Zidan mencoba merebut bola dan melewati Syauqi Saud, dan kali ini ada satu benturan jatuh tadi antara Zidan dan juga Syauqi Saud. Bergerak tadi ada satu upaya dari Syauqi Saud dan juga Muhammad Zidan 1-on-1 dan juga head to head tadi. Bagaimana Zidan dan juga Syauqi Saud ingin saling berebut bola dan mencoba ketika Syauqi Saud melakukan build up, mencoba melewati Zidan. Zidan berhasil untuk juga merebut bola dari Syauqi Saud dan sebelum akhirnya lakukan counter attack. Namun tadi adanya satu dorongan sehingga baik Syauqi Saud maupun Muhammad Zidan terjatuh tadi. Ya, pendukung dari bintang timur Surabaya yang terus memberikan dukungan dan juga atensi baik dari keluarga maupun penonton yang langsung datang ke Kota Malang di Gor Ken Arok tepatnya. Kick in kali ini bagi Kuda Laut Nusantara tadi. Yang akan memanfaatkan ada satu dorongan tadi dan mengakibatkan bagian wajah dari pemain Kuda Laut Nusantara jatuh tadi, dan kartu kuning sebelumnya diberikan kepada seorang Gabriel. Lihat pemirsa, dari satu dorongan tangan kiri sepertinya yang mengenai wajah dari Agung Pandega, sehingga tadi wasit juga asisten wasit juga berikan kuning tadi kepada kartu kuning bagi Luis Gabriel. Di melanggar mengenai wajah dari seorang Agung Pandega. Bebas kali ini bagi Kuda Laut Nusantara yang akan dieksekusi tadi. Ayo skor kali ini.
Habis kali ini bagi Kuda Laut Nusantara pemirsa. Upaya Kuda Laut Nusantara terlepas tadi. Gagal untuk mencoba lakukan tekanan. Rian kali ini. Upaya bergerak kali ini pada Firman Adriansyah. Masih Firman Adriansyah pemirsa. Bergerak kepada seorang Gabriel kali ini. Bergerak kembali bergerak pada seorang Iqbal Iskandar. Irfan kali ini. Irfan. Agak terlambat tadi ada satu pahlawan tadi. Bergerak menyebabkan Irfan terjatuh dari pemain Kuda Laut Nusantara, yakni seorang Afif Rizky. Mengakibatkan seorang Gilvan terjatuh. Kita lihat pemirsa. Iya. Tackle yang dilakukan oleh seorang Afif Rizky. Naik kaki dari Gilvan dan terjatuh tadi. Bagi tendangan bebas kali ini bagi Bintang Timur Surabaya. Yang akan dieksekusi oleh seorang Firman Adriansyah. Tahu ini saya bagaimana Firman namun Gabriel akan memberikan satu tekanan dan kali ini mengenai kaki kiri dari seorang Afif Rizky dengan cukup cepat. Cukup keren sepertinya Afif Rizky dengan eksekusi powerful, tembakan yang cukup powerful dari seorang Gabriel, jarak yang cukup dekat mengakibatkan mengenai kaki kiri dari seorang Afif Rizky. Ya, bagi seorang Afif Rizky yang menerima atau kaki kirinya mengenai bola yang cukup keras dan cepat tadi oleh tendangan eksekusi bola mati dari Gabriel. Harapkan seorang Rizky dapat segera kembali pulih dan tidak mengalami cedera yang berarti di kaki kirinya bagi seorang Afif Rizky. Balikan ini kick in bagi Bintang Timur Surabaya melalui Firman Adriansyah tadi. Gerak kali ini satu upaya dari Gilvan. Masih Gilvan pemirsa. Gerak masuk Gilvan kali ini mencoba melewati, termasuk juga Marvin melewati kali ini. Bergerak Firman Adriansyah. Bergerak cepat Bintang Timur Surabaya lakukan rotasi cepat, bergerakan dalam gagal tadi dimanfaatkan, terjatuh. Ada satu upaya tadi dari Ramadan Zidani tadi pemirsa untuk menahan laju pergerakan dari Gilvan di sana. Kick in kali ini. Bahkan itu dia kick in yang cukup cepat dan tepat tadi dilakukan dan mampu dimanfaatkan oleh seorang Gilvan dengan cukup berani dan cukup cepat tadi manfaatkan kick in, eksekusi kick in. Lihat pemirsa dari Bintang Timur Surabaya melalui seorang Gilvan mampu memanfaatkan. Kita lihat bagaimana kick in dilakukan oleh seorang Gabriel dan mampu dimanfaatkan dijungkat oleh baik. Sedikit tap in tadi. Kita lihat satu kaki kanan pergerakan tap in yang cukup dari seorang Gilvan membawa 2 gol dan manfaatkan kali ini menyamakan kedudukan antara Bintang Timur Surabaya dengan Kuda Laut Nusantara melalui gerakan tap in kaki kanan dari seorang Gilvan di sana. Di depan menurut gawang Megel Bustelu yang tim mana tidak, seorang Megel tidak dapat mengantisipasi gerakan dari seorang Gilvan di sana. Kick in kali ini bagi Kuda Laut Nusantara melalui Yogi Saputra. Megel Bustelu. Bergerak kali ini dari seorang Gilvan. Gabriel. Gerak juga ada seorang Gilvan kali ini dan juga Firman Adriansyah. Kembali kepada seorang Iqbal Iskandar. Iqbal Iskandar tadi maksudnya ingin diberikan kepada Gabriel dan juga Gilvan namun terlepas tadi. Memberikan kepada Gilvan maksudnya. Balik kali ini dari Kuda Laut Nusantara yang akan memanfaatkan tadi terjatuh yakni Yogi Saputra di sana.
Marvin Alexa. Gerak Marvin Alexa kepada seorang Yogi Saputra tadi. Kembali kali ini hilang bola. Satu upaya dari Ade Hendrawan di sana tadi. Adanya satu upaya Firman Adriansyah untuk mengganggu pergerakan dari Ade Hendrawan. Gerak kali ini satu upaya Bayu Bagaskoro. Saya akan manfaatkan Bayu Bagaskoro, pemain yang sudah menciptakan satu gol, menyumbangkan satu gol bagi Kuda Laut Nusantara di babak pertama tadi. Kikin baru saja Kuda Laut Nusantara melalui Yogi Saputra. Keluar tadi Ahmad Habibi kepada seorang Gabriel. Masih Gabriel kirimkan umpan dengan cukup rapi tadi, bergerak dengan cukup cepat. Firman Adriansyah, satu upaya Firman Adriansyah kepada seorang, kembali kepada Gabriel. Satu upaya eksklusi dari kaki kiri Gabriel, belum on target kepada gawang dari Megel Mustelu tadi. Kembali Firman Adriansyah mencoba menghalau pergerakan dari pemain Kuda Laut Nusantara. Cepat tepat kali ini Ade Hendrawan berikan umpan saja tadi. Kembali Ade Hendrawan. Si Ade kali ini dibayangi oleh pergerakan oleh Iqbal Iskandar. Luar bola tadi. Sudah memasuki lebih dari 10 menit di babak pertama, babak kedua maksud kami. Mungkin kali ini bagi Kuda Laut Nusantara kembali. Masih Kuda Laut pemirsa. Satu tembakan. Terburu-buru tadi sepertinya. Memanfaatkan ruang yang kosong tadi, namun terlalu tergesa-gesa bagi seorang Bayu Bagaskoro. Ahmad Habibi. Kembali kali ini. Satu komunikasi tadi. Kembali kali ini Ahmad Habibi melalui gerak juga dari Upang Suputra dan juga Runtuh Boy tadi. Satu upaya Samuel Eko. Halau saja tadi direbut dengan cukup cepat oleh Ade Hendrawan. Masih Ade Hendrawan. 1-2. Ade Hendrawan dan sayang sekali. Gagal tadi Ade Hendrawan bergerak dengan seorang Bayu Bagaskoro. Di depan mulut gawang dari Ahmad Habibi. Berkali-kali Kuda Laut Nusantara mampu meningkatkan efisiensi serangan. Mampu mencoba menyamai kedudukan dan juga meningkatkan serangan yang ofensif. Sejak awal babak kedua. Runtuh Boy juga tadi beberapa kali kehilangan bola tadi. Kita lihat pemirsa. Satu upaya di depan mulut gawang. Ada Ade Hendrawan yang memberikan umpan asis kepada seorang Bayu Bagaskoro. Namun juga pergerakan lini belakang dan pertahanan Bintang Timur Surabaya cukup cepat dan rapi tadi tentunya. Sehingga menyulitkan bagi seorang Ade Hendrawan dan juga Bayu Bagaskoro untuk mencoba melakukan tembakan. Kembali kali ini Kuda Laut Nusantara. Dorongan dilakukan tadi oleh seorang Abdus Salam. Membuat Samuel Eko terjatuh tadi. Satu upaya Samuel Eko untuk mencoba keeping the ball, namun adanya upaya dorongan tadi dari seorang Abdus Salam. Rahmat Widianto tadi. Ya kembali berapa kali ini dari Bintang Timur Surabaya melalui juga dari Upang Suputra. Runtuh Boy masih dikawal. Runtuh Boy bergerakan oleh Afif Rizky tadi sana. Satu tembakan Megel Mustelu jatuh bangun bagi seorang Megel Mustelu untuk merapatkan barisan pertahanan. Lini pertahanan terakhir menjadi benteng pertahanan terakhir. Kita lihat satu upaya dari sisi kanan pergerakan Reza Gunawan yang langsung melakukan shooting on target, namun masih dapat dihalau dan juga ganggu oleh Megel Mustelu tadi. Mungkin kali ini bagi seorang Runtuh Boy. Satu tembakan dilakukan Runtuh Boy, namun masih ada pertahanan dari Ramadan Zidani yang langsung menghalau atau lakukan blokade pertahanan bagi Kuda Laut Nusantara. Kick in kali ini. Satu upaya kali ini bagi Bintang Timur Surabaya. Gagal dimanfaatkan. Benturan tadi mengakibatkan cukup keren tadi bagi seorang Ramadan Zidani. Kita lihat pemirsa. Ya, sepertinya mengenai tumit dari Ramadan Zidani tadi ketika berhadapan dengan Reza Gunawan.
Cukup keras tadi bagaimana Reza Gunawan untuk mencoba menghalau dan juga mengganggu pergerakan dari seorang Ramadan Zidani ketika melakukan gol dan juga serangan dari sisi kiri untuk menusuk jantung pertahanan dari sisi kanan dari Bintang Timur Surabaya. Ada satu upaya kali ini Runtuh Boy. Masih mencoba lakukan umpan tadi baru saja dari Bintang Timur Surabaya melalui pergerakan dari Pangestu Putra, dan kali ini masih Runtuh Boy. Bergerak cukup dinamis Runtuh Boy. Gagal coba manfaatkan Ardiansyah Runtuh Boy. Kick in kali ini Runtuh Boy. Masih melihat adanya pergerakan yang terlalu dekat tadi dari Ramadan Zidani dan juga tentunya Afif Rizky. Kembali bergerak kali ini bagi Bintang Timur Surabaya. Satu upaya Runtuh Boy. Bergerak lewat sisi kanan tadi, pergerakan yang cukup cepat melalui Reza Gunawan. Bintang Timur Surabaya terus bergerak cepat. Motor bergerak Runtuh Boy. Gagal memanfaatkan. Pelanggaran tadi dilakukan. Menjatuhkan Runtuh Boy dari Agung Pandega, dan juga sepertinya tadi ada satu upaya tadi. Yes, satu upaya dan juga gagal dilakukan oleh seorang Agung Pandega. Pelanggaran dilakukan tadi kepada Runtuh Boy. Berbuah tendangan bebas kali ini bagi Bintang Timur Surabaya. Sepertinya akan dilakukan eksekusi mati kali ini di seorang Gabriel di sana pemirsa. Kita lihat mampukah Gabriel memanfaatkan eksekusi bola mati untuk mencoba menambah keunggulan kali ini. Berikan saja kepada seorang Firman Ardiansyah. Lepas lagi dari belakang pada Ahmad Habibi. Levan maksudnya lakukan satu upaya manuver berbalik badan sebelum akhir lakukan tembakan. Megel Ustelu kepada seorang Yogi Saputra. Cepat kali ini. Lagi kick dilakukan di dalam Nusantara. Upaya kali ini bagi Agung Pandega. Marvin Alexa juga di sana tadi. Akan manfaatkan, maksudnya tadi diberikan kepada seorang Afif Rizky. Oh, satu tembakan dari seorang Gilvan untuk yang sekian kalinya. Kreator serangan dan juga motor penggerak mesin house goal bagi Bintang Timur Surabaya bagi seorang Gilvan di sana. Melakukan peran Gava di musim lalu. Tembakan dilakukan. Pelanggaran tadi Megel Ustelu. Upaya tadi dilakukan. Kali ini untuk siap melanjutkan dari Kuda Laut Nusantara melalui Marvin Alexa dan juga tentunya terus saja dari Agung Pandega. Ahmad Habibi. Lewat sisi kiri kali ini bergerak dengan seorang Firman Ardiansyah. Tembakan kaki kiri yang dilakukan oleh Gabriel mampu dihalau karena blokade pertahanan bagi Kuda Laut Nusantara. Ahmad Habibi sedikit maju ke depan. Firman Ardiansyah kali ini. Upaya kali ini bergerak. Gagal dimanfaatkan. Satu pemain dari Kuda Laut Nusantara jatuh tadi, kita lihat. Bersiap kick in kali ini dari Bintang Timur Surabaya melalui Firman Ardiansyah. Ya, Bintang kalau sebelumnya kita flashback memang Bintang Timur Surabaya di hari Sabtu lalu ditahan imbang oleh Black Steel Manukari Papua. Dan kali untuk sementara dengan skor yang sama hingga tersisa 6 menit lebih di babak kedua, juga skor yang sama di hari Sabtu lalu dengan skor 2-2. Kita lihat mampukah bagi Bintang Timur Surabaya untuk mencoba menjaga tren positif untuk tetap merebut poin di hari ini. Kuda Laut Nusantara di hari Sabtu lalu kalah 0-2 oleh Sadekata dan hari ini mampu
untuk sementara hingga babak kedua tersisa 6 menit kurang lebih mampu menahan imbang Bintang Timur Surabaya dengan skor 2-2. Kita lihat Kuda Laut Nusantara sepertinya juga belajar dari kesalahan ketika di satu lalu. Kali ini gerak satu upaya kali ini bagi Gilvan, gagal Gilvan untuk mencoba. Kuda Laut Nusantara kali ini serang balik bagi seorang Muhammad Zidan. Crossing dilakukan, tangkap oleh Zidan tadi. Upaya bergerak, kita akan memanfaatkan lagi-lagi Indonesia. Ahmad Habibi. Luar saja tadi. Langsung sedikit melakukan gasis dengan sedikit maju ke depan dari seorang Ahmad Habibi di sana pemirsa. Kembali kami menyapa beberapa rekan-rekan yang memberikan atensi di layar kaca RCT Plus. Ada Dio Perkasa, ada Rasya Gibran, Adrianto FC, Syahrul Syah, Hama, kemudian juga ada Maulana Stedbi, BRS 12, dan juga tentunya MHD Paralin Lubis, dan juga Diksimo, serta supporter Mataram yang memberikan atensi dan juga terus memberikan dukungan bagi futsal Indonesia melalui kolom chat di kolom RCT Plus, memberikan atensi dan juga dukungan. Meramaikan kolom layar tentunya bagi gelaran Pro Futsal League di musim 2024-2025. Kembali kali ini bagi seorang Michael Mustelu. Ya, nampaknya harus diulang tadi pemirsa. Kembali harus diulang. Tadi masih melihat adanya satu pemain yang miss yang belum siap tadi. Kembali seorang Michael Mustelu kali ini. Sepertinya ada lepas saja tadi. Bergerak. Satu upaya Kuda Laut Nusantara kali ini biasa. Ya, kembali menyapa, ada terima kasih pada Futsal Lovers 83, ada Bandi, ada Maulana Rizky, Tian Kriwi 15. Titan Galisena dan juga David Eka Prasetya di kolom komentar. Kembali kali ini Bintang Timur Surabaya melalui pergerakan Reza Gunawan tadi pemirsa. Gerak kali ini Reza Gunawan akan manfaatkan ada satu hal lawan untuk blokade pertahanan dari lini belakang dari Kuda Laut Nusantara. Kick in kali ini bagi Bintang Timur Surabaya melalui Rio Pangestu Putra. Akan manfaatkan, mampu dihalau tadi oleh goalkeeper dari Kuda Laut Nusantara, Michael Mustelu. Satu boy. Balik kali ini satu upaya gerak. Gagal kali ini dari Samuel Eko Putra. Lepas saja tadi. Samuel Eko Putra mencoba bermanuver untuk lakukan sebelum akhirnya lakukan tendangan dengan kaki kiri. Namun terlalu tinggi dan terlalu powerful di mistar gawang yang dijaga oleh Michael Mustelu. Kembali bergerak kali ini bagi seorang Ahmad Habibi. Berikan saja umpan kepada Rio Pangestu Putra. Bergerak cepat Rio Pangestu Putra kepada seorang Reza Gunawan. Gagal Reza Gunawan untuk masuknya memberikan crossing. Namun terlalu deras tadi umpan yang diberikan oleh Reza Gunawan dari sisi kiri tadi. Ya, kali ini kick in. Kembali berikutnya kepada seorang Ramadan Zidani. Lakukan kick in kali ini. Membaca ada dua pemain sekaligus yang langsung menghalau tadi, Samuel Eko Putra dan juga Runtuh Boy yang langsung menjaga kick in dari Kuda Laut Nusantara. Gerak cepat. Ada satu upaya dari Muhammad Agung Pandega. Masih Agung Pandega pemirsa mencoba dua pemain sekaligus. Agung Pandega. Agung Pandega asis kepada Marvin Alexa. Namun Ahmad Habibi dapat membaca prediksi pergerakan dari seorang Marvin Alexa bisa di sana. Kita lihat Ahmad Habibi mampu menepis dan juga menghalau pergerakan bola dari Marvin Alexa. Kembali Marvin. Ahmad Habibi untuk yang kedua kalinya dalam waktu kurang dari 10 detik mampu membendung dua kali serangan dari Marvin Alexa dari sisi kiri tadi. Kita lihat pemirsa. Serangan pertama Marvin Alexa dengan kaki kiri, dengan kaki kanan maksud kami, mampu dihalau oleh seorang
Ahmad Habibi. Ya, kami juga memberikan atensi kepada terus pendukung yang juga berarti dari GOR Ken Arok Kota Malang. Kick in kali ini bagi Kuda Laut Nusantara melalui seorang Ade Hendrawan. Ade Hendrawan berikan suci umpan tadi kepada seorang Agung Pandega. Masih Agung Pandega di halo tadi. Diganggu pergerakannya. Sepertinya tadi oleh seorang Iqbal Iskandar tadi. Kick in kali ini Kuda Laut Nusantara. Bergerak kali ini kepada seorang Abdul Salam. Ya. Bergerak kali ini Ahmad Habibi sedikit maju ke depan. Lakukan power play dari seorang Ahmad Habibi. Sedikit lakukan power play. Berbahaya lini belakang yang kosong bagi bintang tim Surabaya kali ini Mirsa. Rio Pangestu Putra. Gerak cukup dinamis. Berikan saja umpan dari kepada seorang Rizky Xavier. Satu upaya Samuel Eko Putra diganggu oleh Ade Hendrawan tadi. Oh! Samuel Eko tadi. Megel Mustelu bergerak sangat responsif, sangat adaptif, sangat cepat tadi. Megel Mustelu mampu membaca pergerakan yang cukup cepat tepat. Eksekusi gerakan refleks yang sangat baik dari Megel Mustelu. Berkali-kali bertubi-tubi. Mampu mematahkan, mampu menepis, mampu menghalau pergerakan atau sentuhan dan dicontekan dari pemain bintang tim Surabaya termasuk Samuel Eko Putra tadi di sana. Kembali kali ini, gerakan kali ini Kuda Laut Nusantara sedikit maju ke depan, dihalau saja tadi oleh Firman Adrian Syah. Ada sedikit dorongan, ada sedikit atensi, ada sedikit sayur di tengah lapangan dan kita harapkan tetap bermain dengan suasana kondusif meskipun hati panas, meskipun tempo yang bergerak cukup cepat, tempo yang cukup panas, namun jangan sampai ada friksi-friksi yang negatif di tengah lapangan. Kita harapkan pertandingan tetap berjalan dengan kondusif dan juga suportif. Satu dorongan tadi dari pemain dari Kuda Laut Nusantara melalui Muhammad Agung Pandega. Sedikit memicu reaksi dari pemain di pinggir lapangan, dari ofisial dan juga pemain dari bintang tim Surabaya. Kick in kali ini bagi seorang Gilvan sepertinya pemirsa. Gilvan lakukan kick in. Megel Mustelu dengan siap siaga. Kembali bergerak dari bintang timur Surabaya. Gilvan dan juga tentunya Rio Pangestu Putra tadi. Samuel Eko. Gilvan. Gagal. Maksudnya tadi juga kepada seorang Firman Ardiansyah. Gagal tadi. Megel Mustelu. What a move. What a save berkali-kali. Tentunya kita memberikan apresiasi yang setinggi-tinggi juga kepada seorang Megel Mustelu berkali-kali. Gerakan refleks yang cukup baik. Mampu menembus dan juga memendung serangan-serangan dari pemain bintang tim Surabaya. Gilvan, Rio Pangestu. Runtuh Boy kita di sana ada pergerakan. Runtuh Boy balik kepada seorang Rio Pangestu Putra. Gilvan. Satu pergerakan Firman. Ruang yang kosong mau dimanfaatkan. Megel Mustelu untuk yang kesekian kalinya. Wow, what a save. Big applause for Megel Mustelu. Dan kita time out sejenak pemirsa. Kita time out sejenak dan juga kembali kami menyapa beberapa rekan yang ada di layar kaca RCTI Plus. Bertahap kami sampaikan ada beberapa Hafid Nur, ada Hama, ada Syahrul Syah, Muhammad Mujib, BRS 12, Musa, Taufikur Rahman, ada juga Rasya Gibran, Apif Musyafa, Fauzan Satrio, Teddy Bakar, kemudian Taufik Rahman, Apip, Tian Kriwi, kemudian juga ada David Eka Prasetya, Galang Dio, Ramadana dan serta Maulana Setbi yang memberikan atensi dan juga memberikan dukungan bagi Pro Futsal League di musim 2024-2025 di layar kaca tentunya melalui kolom chat di RCTI Plus dan juga tentunya Anda yang menyaksikan dari RCTI Plus maupun juga dari Sports atau dari channel Soccer Live. Selamat berhari Minggu. Di hari Minggu ini dibuka dengan pertandingan match pertama antara bintang tim Surabaya versus Kuda Laut Nusantara di babak kedua di mana baik bintang Timur Surabaya maupun Kuda Laut Nusantara sama-sama kali ini dengan skor 2-2. Di mana bagi bintang untuk sedikit recap, sedikit reminder bagi teman-teman semuanya bahwasanya 2 gol yang diciptakan oleh bintang Timur Surabaya dua-duanya melalui gerakan Gilvan, terakhir juga melalui pergerakan tap in kaki kanan dari seorang Gilvan, sementara dari Kuda Laut Nusantara ini pergerakan dari 2 gol diciptakan di
Tentunya juga oleh seorang Bayu Bagaskoro dan juga Muhammad Afif Rizky yang dengan cukup cepat dan tepat mampu memberikan counter attack dan mampu memberikan impact positif bagi kuda laut Nusantara di babak kedua. Untuk sementara baik BTS maupun kuda laut Nusantara sama-sama bermain imbang dengan skor 2-2. Kurang 2 menit lagi di babak kedua akan segera berakhir pemirsa. Harus diulang sepertinya. Ya, bergerak kali ini bagi kuda laut Nusantara. Satu upaya lakukan kepada Marvin, maksudnya Marvin Alexa. Gagal Marvin mampu merebut kali ini. Samuel Eko Putra bergerak dengan cukup cepat, bergerak juga kepada seorang Rio Pangestu Putra. Kembali ramah kepada seorang Iqbal Iskandar dan juga kali ini kepada seorang Rio Pangestu Putra. Runtuh Boy menjadi kreator serangan di sisi kanan. Seorang Runtuh Boy dihalau saja tadi oleh Rahmat Widianto dan juga tentunya Abdul Salam di sana. Bergerak bintang Timur Surabaya terus memberikan tekanan di sisi waktu yang semakin tipis. Agak halau saja tadi dengan cukup cepat. Defensif yang cukup baik. Patut kita apresiasi bagaimana kuda laut Nusantara memberikan pergerakan ingin terlepas dari dikte ritme permainan yang dilakukan oleh bintang Timur Surabaya. Runtuh Boy kali ini mencoba membaca pergerakan dari kuda laut Nusantara untuk mencoba memecah ruang defensif atau pertahanan dari kuda laut Nusantara. Bergerak cukup masif kali ini. Ada juga pergerakan dari seorang Firman Adriansyah tadi. Runtuh Boy kali ini. Masih Runtuh Boy. Halo. Deadlock sepertinya tadi. Ada Gilvan kembali dilakukan. Akan memanfaatkan tadi. Kembali kita time out tidak pemirsa di sisa waktu kurang lebih 32 detik lagi. Ya, kembali bersiap untuk melanjutkan di sisa waktu kurang lebih 30 detik lagi. Di mana kuda laut Nusantara dengan asuhan dari Coach Andri Irawan dan juga dari bintang Timur Surabaya asuhan Coach Diego Rios sepertinya di sisa waktu di mana tersisa 32 detik. Baik bintang Timur Surabaya maupun kuda laut Nusantara masih memiliki asa untuk mencoba merebut 3 poin dari laga di hari ini. Tentu tensi pertandingan semakin panas di sisa waktu yang semakin menipis ini. Tentu baik bintang Timur Surabaya, seorang juru bertahan dan juga kuda laut Nusantara tidak ingin terlena atau dengan puas dengan 1 poin saja. Serangan balik kali ini, ada pergerakan. Satu pergerakan dari Marvin Alexa tadi kita lihat ya. Memegang jersey dari mengganggu dari seorang Firman Adriansyah dan mengakibatkan pelanggaran tentunya. Bagaimana Marvin Alexa mengganggu atau menahan laju gerak dari Firman Ardiansyah dengan menarik jersey dari seorang Marvin Alexa, menarik jersey ketika Firman Ardiansyah untuk merebut bola dan ini mengakibatkan 1 kartu kuning bagi seorang Marvin Alexa Wosiri di pertandingan atau penghujung laga babak kedua. Kita lihat ada 1 upaya untuk menarik jersey dan tentu ini sebuah pelanggaran yang dilakukan ya. Cukup jelas tadi bagaimana Marvin Alexa untuk menahan laju gerak dari seorang Firman Adriansyah. Abang, pakainya berapa? 1 mundur 1 kan? Tadi berbuah tendangan bebas kali.
tentunya bagi bintang Timus Surabaya. Bergerak kali ini bagi seorang Firman Adriansyah yang dilanggar oleh Marvin Alexa. Siap Megel Mustelu. Untuk yang kesekian kalinya terus. Dan Kuda Laut Nusantara juga memanfaatkan bagaimana kiprah Megel Mustelu bergerak. Memiliki gerak refleks yang sangat baik. Firman Adriansyah kali ini. Bergerak dari Mario Pangestu Putra. Runtuh Boy sisi kanan. Bergerak Megel Mustelu untuk yang kesekian kalinya. Dengan cepat tanggap. Langsung menghalau dan juga menangkap gerakan bola. Berikan umpan kali ini. Serangan balik bagi pergerakan tembakan dari seorang Ramadan Zidani. Mampu dihalau oleh Ahmad Habibi dari sana. Gerakan yang dilakukan tadi di sana biasa. Lihat bagaimana kiprah dari Ahmad Habibi. Upaya kali ini bergerak dari Kuda Laut Nusantara akan memanfaatkan lalu beras bola yang coba diberikan umpan tadi. Kembali lakukan kick in kali ini bagi seorang Runtuh Boy dibayangi oleh Ramadan Zidani. Runtuh Boy bersiap kali ini. Berikan umpan tadi di sisi yang semakin tipis dan dengan demikian bintang Timus Surabaya ditahan imbang juga oleh Kuda Laut Nusantara. Poin pertama tentunya di pekan kedua ini bagi Kuda Laut Nusantara mampu menahan imbang bintang Timus Surabaya dengan skor 2-2. Dan ini artinya di pekan kedua bintang Timus Surabaya memperoleh 2 poin di selama pekan kedua. Di mana untuk sebelumnya juga BTS imbang 2-2 dengan Black Steel Manokwari Papua. Dan kali ini juga bintang Timus Surabaya memetik 1 poin ketika ditahan imbang oleh Kuda Laut Nusantara. Ya, dan pemirsa, dengan demikian usai sudah pertandingan antara kita di babak kedua ini. Dan tentu jangan Anda kemana-mana karena setelah yang satu ini, yakni masih di hari yang sama tentunya pertandingan lain akan kembali hadir, yakni di pukul 11 nanti Moncong Bulo versus Black Steel Manokwari Papua. Akhir kata saya Yose Satria bersama kru yang bertugas, kita akan berjumpa lagi di pukul 11 nanti. Sampai jumpa, salam futsalitas.